Mari anak-anak kita akan menghafalkan satu ayat dari Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kita akan menghafalkannya dengan mengulangi alamat ayatnya. Jadi alamat ayatnya dibaca 2 kali, di awal dan di akhir, ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Kita akan ulangi beberapa kali. Sekali lagi, Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ini dibacanya apa? Dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Sekarang kita akan copot gambarnya satu persatu. Yang mana dulu yang mau dicopot? Ini dibacanya apa tadi? Dalam hatiku. Bacanya apa? Dalam hatiku. Sekali lagi, Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Oke, kita kurangi lagi satu. Yang mana? Oke, apa ini? Tidak mau mendengar, ya. Tidak mau mendengar. Kita ulangi. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Sekarang alamatnya diangkat ya. Udah hafal alamatnya di mana? Mazmur 66 ayat 18. Kita ulangi dari awal. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Mana lagi yang dicabut? Yang di atas. Seandainya ada niat jahat. Ulangi, seandainya ada niat jahat. Ulangi, dari mula. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat yang keberapa? 18. Cabut semua ya. Sekarang sudah hafal tentunya. Mari kita ulangi lagi. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Sekali lagi. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Di mana alamatnya? Mazmur 66 ayat 18. Anak-anak, kamu pernah berdoa? Berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan, ya. Kita berbicara kepada Tuhan berdoa, tapi kalau Tuhan mau bicara kepada kita itu dengan membaca Alkitab. Nah, saya akan memperkenalkan teman kita dulu sekarang. Ini Linda namanya. Dia bersaudara, dia punya adik namanya Lukas. Nah, Lukas dan Linda ini beruntung sekali. Kenapa ibu bilang beruntung? Karena mereka hidup di tengah keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga setiap pagi mereka selalu berdoa bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama. Linda, Lukas, dan papa mama dan
tiap pagi mereka baca Alkitab, berdoa bersama-sama, mendoakan banyak hal. Mereka itu termasuk keluarga, termasuk anak-anak yang beruntung, ya. Nah, jadi mereka juga punya seekor anjing, namanya si Spot, ya. Spot itu anjing putih belang-belang hitam. Nah, kalau mereka berdoa, anjingnya juga ikut berdoa. Anjingnya ikut, kaki depannya ditaruh di kursi dan kaki belakangnya di bawah. Mereka semua berdoa. Tiap pagi anjing juga ikut berdoa, dan kalau berdoa anjingnya suka seperti ngomong, nggak tahu apa yang diomong, tapi mereka terus berdoa dan mereka senang, mereka punya Spot, ya. Tapi pada satu hari ada berita buruk. Mama bilang bahwa Linda dan Lukas harus ikut pindah karena mereka harus pindah ke luar kota dan rumah mereka kecil. Karena kecil, jadi si Spot tidak bisa dibawa. Nggak ada tempat untuk pelihara Spot di rumah itu. Wah, tentu saja Linda menangis. Juga Lukas. Mama bawa aja itu si Spot, katanya, ya. Ya, tapi bagaimana? Rumahnya kecil, nggak ada tempat untuk Spot. Akhirnya setelah mereka berdoa, akhirnya mereka berpikir bahwa mereka akan memberikan Spot. Tadinya mau dijual, tapi nggak jadi, ya. Akhirnya diberikan kepada tetangganya, kepada Om dan Tante Robi. Nah, akhirnya Spot diberikan kepada mereka, lalu mereka pindah ke tempat yang baru tanpa Spot. Sedih sekali. Pada suatu kali, waktu setelah sebulan kira-kira, mereka bertemu di mall, bersama-sama bertemu dengan Om dan Tante Robi itu. Tante Robi bertanya, Linda, kenapa sih? Kalau apa maksudnya itu, katanya. Karena tiap pagi si Spot itu selalu cari kursi, kaki depannya taruh di atas dan kaki di belakangnya di bawah, dan dia seperti ngomong begitu. Kenapa sih itu? Apa dia sakit, katanya. Oh bukan, katanya, itu bukan sakit. Karena kami di rumah setiap pagi baca Alkitab dan berdoa, dan Spot selalu ikut berdoa. Lalu si Tante Robi bilang, oh kalau begitu mungkin Tuhan mau bicara kepada kami. Dia bilang pada Om Robi, bagaimana kalau mulai besok kita mulai doa pagi dan berdoa, biar Spot ikut juga berdoa. Ternyata Spot juga bisa menolong orang supaya mereka berdoa. Apakah betul Spot berdoa, berbicara kepada Tuhan? Tentu saja tidak, ya. Tapi Spot sudah membuat Om dan Tante Robi mau berdoa bersama-sama dan mau baca Alkitab bersama-sama setiap pagi. Karena ulah si Robi lucu itu, ya. Nah, jadi kita lihat si Robi yang lucu ini. Nah, begitu tuh, lihat. Kepalanya ditaruh di bangkunya, kakinya di bawah. Itu setiap pagi dia lakukan, ya. Lucu memang. Kamu punya anjing nggak? Nah, kalau punya anjing bisa diajarkan supaya ikut berdoa bersama-sama, ya. Nah, kita akan bicara soal doa. Doa itu berbicara kepada Tuhan. Apakah semua orang bisa berdoa? Tentu saja bisa. Apa betul? Oke, apakah betul doa semua orang didengar dan dijawab oleh Tuhan? Belum tentu, ya. Belum tentu. Alkitab mengajarkan siapa yang doanya dijawab dan siapa yang bisa berdoa sampai Tuhan mendengar doanya dan menjawab doanya. Belum tentu mengabulkan apa yang diminta. Belum tentu mengabulkan apa yang diminta, tapi pasti doanya didengar dan dijawab. Lalu Lukas bilang, saya punya pengalaman istimewa. Lalu Lukas mulai bercerita. Dia bilang, saya minggu yang lalu pergi ke rumah teman, ya, si Bobby namanya, ya. Rumah teman. Lalu waktu itu siang dan panas sekali. Waktu panas-panas begitu, lalu ada tukang es krim lewat, ya. Di sini juga banyak, ya. Di Bandung juga banyak tukang es krim yang lewat.
ya, pakai bunyi-bunyian begitu. Es krimnya bunyinya bagaimana tahu nggak? Ya ada pakai nyanyian ya, tukang es krim. Pokoknya si Lukas bilang, Bobby, kita beli es krim yuk. Ya tapi aku nggak punya duit. Ya gimana ya, memang kita nggak punya duit. Jadi bagaimana bisa beli es krim? Si Bobby bilang, Lukas, kamu pergi ke bapakku. Bapakku tuh ada duduk di depan. Bilang, om minta uang untuk beli es krim. Ih, nggak mau. Masa aku yang minta duit? Kamu lah. Kamu yang anaknya Om Bob. Kamu yang itu kan papa kamu. Jadi tentu saja papamu akan dengar kalau kamu minta. Oke deh. Lalu si Bobby lari ke papahnya. Pak, minta uang. Pengen beli es krim, ini kan panas sekali. Saya pengen beli es krim satu, pengen juga beliin untuk Lukas. Lantas dia bilang, oke, ini uangnya. Lalu dia keluar, dia balik lagi bawa uang. Panggil tukang es krimnya, beli, dan mereka senang sekali. Lukas bilang, itu sebabnya kami bisa makan es krim. Tahu nggak kenapa? Karena Bobby itu minta uang kepada papahnya. Nah, ini barangkali ilustrasi yang cukup jelas. Kalau kita berdoa, kalau kita mau Bapa di surga menjawab doa kita, kitanya harus jadi anak Allah dulu. Kalau kita belum menjadi anak Allah, doanya nggak akan dijawab. Ya, doanya nggak akan dijawab. Ada juga yang dijawab kalau orang membawa orang itu untuk mengenal Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini Lukas dan Bobby. Lukas dapat es krim, tapi karena Bobby yang minta uang kepada papahnya, ya. Bobby yang minta uang kepada papahnya. Kalau Lukas yang minta, pasti papanya Bobby bilang, siapa kamu? Kamu kan bukan anak saya, ya. Nah, begitu juga dengan Bapak kita di surga, ya. Supaya doa kita didengar, supaya doa kita dijawab, kita harus jadi anak Allah. Wow, bukankah semua orang juga anak Allah? Bukan semua orang yang anak Allah. Hanya orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menjadi anak Allah. Bagaimana sih caranya supaya saya bisa menjadi anak Allah? Supaya doa saya bisa dijawab, supaya doa saya didengar oleh Bapa yang di surga, kita harus menyadari bahwa kamu dan saya itu adalah orang-orang berdosa. Kamu pernah bohong dikit? Pernah bohong nggak? Sedikit aja. Atau tahu tapi bilang nggak tahu. Siapa yang bikin pecah itu botol? Nggak tahu, padahal kamu tahu, tapi kamu nggak mau bilang, ya. Jadi kita berdosa. Kamu dan saya itu adalah orang-orang berdosa. Suka bohong sedikit, suka nakal sedikit, suka apa lagi? Suka mencuri sedikit. Pernah mencuri kue? Kalau mama bilang jangan dimakan dulu tuh kuenya. Nanti kamu ambil sedikit yang paling bawah, cobain sedikit tapi mencuri satu kue. Itu namanya mencuri, dan mencuri itu adalah dosa. Karena dosa hati kita kotor. Di sini digambarkan dengan hati yang hitam. Jadi kita ini orang berdosa. Jadi menurut kamu siapa yang dapat menghapuskan dosa? Kamu tahu di seluruh dunia ini hanya ada satu yang bisa menyelesaikan dosa. Kamu tentu sudah tahu gambar ini. Siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Kalau manusia nggak bisa jadi Allah, tapi kalau firman Allah, dia bisa jadi manusia. Dia datang ke dunia ini kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di kandang Bethlehem, dan kemudian dia menjadi besar, pernah juga sebesar kamu. Tapi pada suatu hari ketika dia berumur 33,5 tahun dia ditangkap.
dia ditangkap, dia disiksa. Mungkin kamu bertanya, kalau dia Allah kenapa nggak bisa melawan? Dia bisa, tapi dia tidak mau melawan. Kenapa? Karena justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa. Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa itu pernah menjadi seumur kamu. Dia menjadi besar, dia melakukan banyak mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Tapi ketika umur 33,5 tahun dia ditangkap, dia disiksa, dia dicambuk 39 kali, badannya hancur sampai akhirnya dia dipancangkan di kayu salib. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa melawan, tapi Tuhan Yesus tidak mau melawan. Kenapa? Karena justru dia datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa. Dosa harus dihukum. Tempat dosa dihukum itu di neraka atau di kayu salib ini. Jadi ketika Yesus terpancang di kayu salib, dia memikul dosa seluruh umat manusia. Termasuk dosa kamu, dosa saya. Kamu mungkin pernah bohong, pernah nyontek di sekolah, pernah kurang ajar sama mama. Semua dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi belum dihapuskan. Ketika Tuhan Yesus terpancang di kayu salib, dia berteriak, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tujuan kedatangannya ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa sudah selesai. Tapi ingat, walaupun dosa kita sudah ditanggung, tapi belum dihapuskan. Kapan dosa kita dihapuskan? Tuhan Yesus menanggung dosa kita, tapi untuk bisa dihapuskan, kita harus percaya. Apa yang harus dipercaya? Percaya dan menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Sadar bahwa saya ini tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri. Kalau kita sadar kita berdosa dan dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia, percaya bahwa Yesus mati di kayu salib memikul hukuman dosa kamu dan saya, maka kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka dosa kita dihapuskan. Hati yang kotor bisa menjadi bersih, tapi bukan cuma itu. Karena Yesus setelah mati tidak terus mati. Pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Dia bangkit kembali dan dia tidak pernah mati lagi. Pada hari yang ke-40 tubuhnya naik ke surga. Ya. Kalau kamu percaya bahwa kamu berdosa, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang jadi manusia, yang mati di kayu salib untuk memikul hukuman dosa kamu, maka Tuhan Yesus menghapuskan dosa. Bukan cuma menghapuskan, tapi dia mau tinggal di dalam hati kamu. Kalau di dalam hati kamu ada Tuhan Yesus, maka Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan mengakui, Tuhan memang saya berdosa. Saya sungguh percaya bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib pikul dosa saya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus mati di salib pikul dosa kamu, dan kamu percaya Tuhan Yesus bangkit, hidup, dan tidak pernah mati lagi, kalau kamu mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kamu yang berdosa ini, maka dosamu akan dihapuskan. Bukan cuma dihapuskan, tapi Tuhan Yesusnya tinggal di dalam hati kamu untuk menolong kamu. Kalau kamu mau baca Alkitab, Tuhan akan memberikan pengertian.
Kalau kamu mau melakukan yang baik, Tuhan akan memberikan kamu kesanggupan. Dan orang yang hatinya, di dalam hatinya ada Tuhan Yesus, dia disebut anak-anak Allah. Kalau anak Allah berdoa, Tuhan pasti mendengar doa kamu. Tuhan pasti menjawab doa kamu, walaupun belum tentu dikabulkan. Jadi, supaya doamu bisa didengar oleh Tuhan dan dijawab, kamu harus menjadi anak Allah. Bagaimana dengan kamu? Sudah kamu menjadi anak Allah? Orang yang lahir di keluarga papa mamanya seperti Linda dan Lukas itu, dia lahir di tengah keluarga Kristen, tapi itu tidak otomatis membuat dia menjadi anak Allah. Karena untuk menjadi anak Allah, kita harus secara pribadi sungguh-sungguh percaya dan menyambut Yesus di dalam hati kita. Bagaimana dengan kamu? Pernah kamu datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ini saya orang berdosa. Saya nggak bisa hapuskan dosa saya. Tapi saya mau Tuhan Yesus yang menghapuskan dosa saya. Lalu belum pernah, kamu boleh ikut dengan saya berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa berbicara kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu mau, kamu boleh ikut sekarang. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak bisa menghapuskan dosa saya sendiri. Tapi saya sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Saya sungguh percaya Yesus mati di kayu salib memikul dosa saya. Dengan segenap hati saya percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup dan tidak pernah mati lagi. Karena itu Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, hapuskan dosa saya, dan tinggallah di dalam hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena dengan percaya Tuhan Yesus, saya sudah menjadi anak Allah. Amin.